Apakah kamu pernah merasa tidak dihargai, tidak dianggap, atau seolah-olah kamu hanya bayangan di tengah keramaian? Di zaman yang serba digital ini, banyak dari kita terjebak dalam pencarian validasi dari orang lain. Kita berusaha keras untuk disukai, untuk diakui, dan untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu. Kita memakai topeng, meniru gaya orang lain, dan bahkan mengorbankan diri kita sendiri demi mendapatkan satu senyuman atau satu pujian. Tapi, apa yang terjadi jika semua usaha itu sia-sia? Apa yang terjadi jika, alih-alih mendapatkan cinta dan pengakuan, kita justru merasa semakin kosong dan lelah? Mungkin kamu sudah mencoba berbagai tips dan trik, membaca buku pengembangan diri, ataupun menonton video motivasi, namun tetap merasa ada yang kurang. Kamu mungkin merasa lelah bermain peran, dan ingin menemukan cara yang tulus untuk disukai, bukan dengan berpura-pura, melainkan dengan menjadi diri sendiri. Hari ini Podcast akan berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Kita tidak akan membahas cara-cara manipulatif untuk membuat orang lain terkesan. Sebaliknya, kita akan menyelami kebijaksanaan kuno, stoicisme untuk menemukan cara-cara yang lebih otentik, dan mendalam untuk membangun hubungan yang berarti. Filosofi ini, yang telah berusia lebih dari 2000 tahun, mengajarkan kita bahwa validasi sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita. Kita akan belajar 7 prinsip stoik yang tidak hanya akan membuat kamu lebih disukai, tetapi juga lebih damai, lebih kuat dan lebih tulus. Ini bukan tentang mencari tepuk tangan, tetapi tentang membangun karakter yang begitu kuat, sehingga orang lain secara alami akan tertarik padanya. Jadi matikan notifikasi media sosialmu sejenak, ambil napas dalam-dalam, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Ini adalah tentang cara menjadi manusia yang lebih baik, bukan hanya untuk orang lain, tetapi yang terpenting, untuk dirimu sendiri. Bagian pertama mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. 1. Fokus pada karakter bukan reputasi. Banyak dari kita menghabiskan energi untuk mengendalikan bagaimana orang lain memandang kita. Kita memilih kata-kata dengan hati-hati, memposting foto yang sempurna di media sosial, dan menyaring setiap interaksi agar sesuai dengan citra yang ingin kita proyeksikan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa ini adalah sebuah kesalahan mendasar. Mengapa? Karena reputasi atau bagaimana orang lain melihat kita berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menyukai kita. Usaha kita untuk mengendalikannya hanyalah sumber kekhawatiran dan penderitaan. Sebaliknya, Stoik seperti Epictetus menganjurkan kita untuk fokus pada karakter kita. Karakter adalah apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang melihat. Ini adalah integritas, kejujuran, dan kebaikan yang kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Karakter adalah satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ketika kita memusatkan perhatian pada pembentukan karakter yang kuat dan baik, kita berhenti peduli pada validasi eksternal. Ironisnya, ketika kita berhenti berusaha membuat orang lain terkesan, kita justru menjadi lebih menarik dan autentik. Orang-orang tertarik pada orang yang tulus dan memiliki fondasi yang kuat. Mereka bisa merasakan kejujuran dan kepercayaan diri yang terpancar dari dalam. Maka alih-alih bertanya, apa yang harus saya lakukan agar mereka menyukai saya? Tanyalah, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi orang yang lebih baik? Berbuat baik bukan untuk mendapatkan pujian, melainkan karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Dengarkan dengan sepenuh hati tanpa memikirkan apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Jadilah seseorang yang bisa diandalkan, bukan karena kamu ingin terlihat baik, tetapi karena kamu memang orang yang bisa diandalkan. Ini adalah perbedaan antara menjadi aktor dan menjadi karakter. Jadilah karakter, dan orang-orang akan secara alami tertarik padamu, karena kamu adalah permata yang otentik. Bagian kedua, mendengarkan dengan hati, berbicara dengan kebijaksanaan. 2. Praktekkan mendengarkan secara aktif dan empati. Di era di mana setiap orang sibuk berbicara tentang diri mereka sendiri, salah satu hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada orang lain adalah perhatian penuh. Stoicisme mengajarkan kita untuk menjadi sadar dan hadir di setiap momen. Ini termasuk saat kita berinteraksi dengan orang lain. Alih-alih menunggu giliran untuk berbicara atau memikirkan tanggapan yang cerdas, berlatihlah mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian penuh pada apa yang dikatakan orang lain, tidak hanya pada kata-katanya, tetapi juga pada nada suaranya dan bahasa tubuhnya. Cobalah untuk memahami perspektif dan perasaannya, seolah-olah kamu sedang berada di posisinya. Filosofi Stoik menekankan pentingnya empati.
Karena pemahaman tentang orang lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat. Ketika kamu benar-benar mendengarkan seseorang, kamu membuat mereka merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang seringkali tidak terpenuhi. Orang-orang tidak akan mengingat persis apa yang kamu katakan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Ketika kamu mendengarkan dengan tulus, kamu tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga membangun jembatan kepercayaan. Kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka sebagai individu, bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosialmu. Ketika kamu memberikan ruang yang aman bagi orang lain untuk berbagi, mereka akan merasa terhubung denganmu pada tingkat yang lebih dalam. 3. Berbicaralah dengan niat baik dan keterbatasan. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, jadi kita bisa mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara." Ini bukan hanya pepatah, tetapi prinsip hidup yang kuat. Banyak dari kita berbicara terlalu banyak, terlalu cepat, dan tanpa berpikir. Kita membual, mengeluh, dan memotong pembicaraan orang lain. Hal ini tidak hanya membuat kita terlihat egois, tetapi juga menghalangi orang lain untuk benar-benar terhubung dengan kita. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengendalikan lidah kita. Alsimdru berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah yang akan saya katakan itu benar? Baik dan perlu. Jika tidak, mungkin lebih baik untuk diam. Berbicaralah dengan niat baik, untuk menginspirasi, untuk mendukung, untuk berbagi pengetahuan, atau untuk menghibur. Hindari gosip, kritik yang tidak membangun, dan komentar yang merendahkan. Kebijaksanaan Stoik terletak pada kemampuan untuk memilih kata-kata dengan cermat, seolah-olah setiap kata memiliki bobot. Ketika kamu berbicara lebih sedikit dan lebih bermakna, kata-katamu memiliki dampak yang lebih besar. Orang-orang akan lebih memperhatikan ketika kamu berbicara karena mereka tahu bahwa kamu tidak akan mengatakan sesuatu yang remeh. Sikap ini memancarkan rasa hormat diri dan ketenangan yang sangat menarik bagi orang lain. Jadilah orang yang kata-katanya berharga, dan orang-orang akan menghargaimu. Bagian ketiga, menerima ketidaksempurnaan dan menunjukkan kerendahan hati. 4. Menerima bahwa tidak ada yang sempurna termasuk dirimu. Di dunia yang dipenuhi dengan citra kesempurnaan di media sosial, kita sering merasa harus menunjukkan versi terbaik dari diri kita, menyembunyikan kelemahan dan kegagalan kita. Stoicisme di sisi lain, merangkul ketidaksempurnaan sebagai bagian intrinsik dari kondisi manusia. Stoik memahami bahwa kita semua adalah makhluk yang rapuh, rentan dan seringkali membuat kesalahan. Berusaha untuk menjadi sempurna adalah ilusi yang melelahkan dan membuat kita tampak tidak tulus. Sebaliknya, ketika kita berani menunjukkan kelemahan kita, kita menciptakan ruang bagi orang lain untuk terhubung dengan kita. Mengakui kesalahan kita, meminta maaf, dan berbagi cerita tentang perjuangan kita adalah tindakan keberanian dan kerendahan hati. Ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Orang-orang tidak terhubung dengan kesempurnaan yang dipoles, mereka terhubung dengan perjuangan yang bisa mereka pahami. Dengan menerima ketidaksempurnaan, kamu juga memberikan izin kepada orang lain untuk menjadi tidak sempurna di hadapanmu. Kamu menciptakan lingkungan yang aman, di mana mereka bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa takut dihakimi. Sikap ini membangun kepercayaan dan keintiman yang mendalam. Jadilah orang yang berani menunjukkan kerentanan, dan kamu akan menarik orang-orang yang juga berani menjadi otentik. 5. Praktekkan kerendahan hati dan tidak berharap imbalan. Kerendahan hati adalah salah satu kebajikan utama dalam stoicisme. Ini adalah pemahaman bahwa kita bukanlah pusat alam semesta dan bahwa kontribusi kita seringkali merupakan hasil dari keberuntungan dan bantuan orang lain. Seringkali, kita melakukan kebaikan atau memberikan bantuan dengan harapan akan mendapatkan pengakuan, pujian, atau balasan di masa depan. Kita memposting tentang perbuatan baik kita di media sosial, berharap mendapatkan validasi dari publik. Stoik mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf Stoik, menulis tentang pentingnya melakukan tindakan baik seperti kuda yang berlari, tanpa mengharapkan pujian atau hadiah. Ketika kita berbuat baik secara anonim atau tanpa pamrih, kita memperkuat karakter kita sendiri dan menunjukkan kerendahan hati yang tulus. Kerendahan hati ini sangat menarik, karena menunjukkan bahwa kamu tidak butuh validasi eksternal. Kamu tidak mencari tepuk tangan, kamu hanya melakukan tugasmu sebagai manusia yang baik. Orang-orang secara naluriah
menghormati seseorang yang melakukan hal-hal besar, tetapi tetap rendah hati tentang itu. Mereka merasa aman di sekitarmu karena mereka tahu bahwa kamu tidak akan bersaing dengan mereka atau menggunakan mereka untuk keuntungan pribadi. Dengan melepaskan harapan akan imbalan, kamu menjadi bebas untuk mencintai dan memberi tanpa syarat. Bagian keempat, membangun kemandirian dan ketahanan emosional. 6. Kembangkan kemandirian emosional. Banyak dari kita meletakkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Kita bergantung pada pujian mereka untuk merasa baik tentang diri kita sendiri, dan kita hancur ketika mereka mengkritik kita. Ini adalah bentuk perbudakan emosional. Stoicisme mengajarkan kita untuk menjadi mandiri secara emosional. Ini tidak berarti kita tidak peduli dengan orang lain, melainkan bahwa kita tidak membiarkan emosi kita dikendalikan oleh apa yang orang lain pikirkan atau lakukan. Seorang stoik memahami bahwa sumber kebahagiaan dan harga diri sejati berasal dari dalam, dari kebajikan dan karakter kita sendiri. Ketika kamu telah melakukan yang terbaik, bertindak dengan integritas, dan memiliki hati nurani yang bersih, pendapat orang lain menjadi tidak relevan. Kamu tidak lagi membutuhkan tepuk tangan mereka untuk merasa berharga. Kemandirian emosional ini memancarkan kekuatan dan ketenangan. Ketika kamu tidak lagi membutuhkan orang lain untuk mengisi kekosongan dalam dirimu, kamu bisa mencintai mereka dengan lebih tulus dan tanpa syarat. Kamu bisa menjadi teman yang lebih baik karena kamu tidak menggunakan mereka sebagai alat untuk meningkatkan harga dirimu. Ini membebaskanmu dari kecemasan sosial dan memungkinkanmu untuk berinteraksi dengan orang lain dari posisi kekuatan, bukan dari posisi kebutuhan. Orang-orang tertarik pada orang yang tidak membutuhkan mereka, tetapi yang menghargai kehadiran mereka. 7. Berani berbeda dengan tenang. Di dunia yang seringkali menuntut konformitas, keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah sifat yang sangat langka dan menarik. Kita seringkali mengubah pendapat kita mengikuti tren atau menutupi diri kita yang sebenarnya agar bisa cocok dengan kelompok. Stoicisme mengajarkan kita untuk memiliki keberanian untuk berdiri sendiri, untuk memegang teguh prinsip-prinsip kita, bahkan ketika itu tidak populer. Ini bukan tentang menjadi pembangkang atau sengaja mencari masalah, melainkan tentang memiliki keyakinan yang kuat pada nilai-nilai yang telah kamu pilih. Jika kamu percaya pada kejujuran, maka bersikaplah jujur bahkan ketika itu sulit. Jika kamu percaya pada kebaikan, maka bersikaplah baik meskipun orang lain tidak. Memiliki keberanian moral ini menunjukkan kekuatan karakter yang luar biasa. Orang-orang menghormati orang yang memiliki pendirian yang kuat dan tidak goyah. Mereka mungkin tidak selalu setuju denganmu, tetapi mereka akan menghormatimu karena kamu adalah orang yang memiliki integritas. Ketika kamu berani menjadi dirimu sendiri, kamu mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kamu menjadi mercusuar otentisitas dan kekuatan, dan itu adalah sesuatu yang secara alami menarik orang-orang yang tulus dan jujur. Jadi begitulah. 7 prinsip stoik untuk menjadi seseorang yang disukai, bukan dengan trik atau manipulasi, tetapi dengan menjadi manusia yang lebih baik. Ini bukan tentang mengubah dirimu agar sesuai dengan harapan orang lain, melainkan tentang membangun fondasi karakter yang begitu kuat, sehingga orang lain secara alami tertarik padamu. Nikah adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Setiap hari kamu memiliki kesempatan untuk berlatih prinsip-prinsip ini. Fokus pada karaktermu, bukan pada reputasi. Dengarkan dengan sepenuh hati dan berbicaralah dengan bijaksana. Terima ketidaksempurnaanmu dan tunjukkan kerendahan hati. Jadilah mandiri secara emosional dan berani menjadi dirimu sendiri. Mungkin kamu merasa ini sulit dan itu wajar. Stoicisme bukanlah tentang menjadi tanpa emosi, melainkan tentang mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini adalah tentang memilih kebaikan, integritas, dan ketenangan di setiap interaksi. Jika kamu hanya bisa mengambil satu hal dari video ini, biarlah itu adalah ini. Berhenti mengejar validasi dan mulailah membangun karakter. Tantangan untukmu hari ini. Lakukan satu tindakan kebaikan tanpa mengharapkan pujian. Setelah itu perhatikan bagaimana perasaanmu.